hukmul qadhi, hukmul imam, ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Begitu. Jadi keputusan pemerintah itu, apakah pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif atau keputusan pengadilan qadhi itu di yudikatif misalnya, itu ilzam, mengikat wa yarfa'ul khilaf, dan meniadakan perbedaan. Maka mereka rakyat yang bertentangan dengan undang-undang hukum itu kenakan hukuman gitu loh. Yang harus konsekuensinya ya. Ya iya betul, itu konsekuensi kita. Ini bahaya sekali di tuntutan-tuntutan hanya tidak pakai akal gitu. Keputusannya itu seenaknya sendiri, orang-orang itu membahayakan. Jadi cobalah ingat bahwa antara kita dengan yang lain itu saling gitu. Kalau jangan merasa dia selamat, tapi orang lain kena sakit, misalnya kena. Salah siapa? Kamu yang harus dihukum karena kamu telah memberikan orang menderita. Kan gitu. Seharusnya begitu. Pada buletin Islamina kali ini kita akan berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun berjalan ini. Berbagai macam persoalan kemudian muncul, memukul semua sektor sendi-sendi kehidupan begitu, sehingga banyak sekali narasi-narasi yang kemudian berkembang, baik itu melalui media sosial, terus kemudian juga disebar, di-share ke berbagai grup WhatsApp, Telegram, dan yang lain-lain yang yang saling menjustifikasi keraguan, meragukan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak ada kaitannya dengan agama, ini larangan agama dan yang lain. Terutama misalnya ketika berbicara tentang bagaimana menghindarkan orang dari wabah, misalnya untuk sholat Jumat maupun sholat-sholat fardu lainnya misalnya ditunda dulu sebaiknya di rumah, tetapi kemudian narasi itu berkembang menjadi itu mal dibuka, kenapa masjid ditutup. Nah, narasi-narasi inilah yang yang sekarang ini cukup banyak berkembang, sehingga penanganan COVID-19 ini menjadi dalam tanda kutip mungkin sedikit terganggu. Nah, kami membutuhkan suara-suara dari ulama-ulama moderat dan para kiai untuk berbicara kepada umat ya, bagaimana sebenarnya kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan pertama mungkin Kiai Hussein, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam narasi yang saya sebutkan tadi, Kiai? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi ini sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar kehendak kita, tetapi ini terjadi. Nah, gitu ya. Jadi saya kira juga seluruh dunia menghadapi ini. Seluruh dunia artinya semua manusia dengan latar belakang agama apapun, bangsaan apapun, itu juga mengalami sedang ditimpa, bahasa kita adalah musibah. Nah, pertanyaan kita adalah ya ini dari siapa gitu, dan apakah ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik sesungguhnya. Jadi tapi kalau keyakinan kita kan kalau Allah sudah menurunkan, karena ini di luar kemampuan kita ya manusia, saya kan ngomong ini kan orang teknologi ilmu pengetahuan yang tinggi sedang memasuki sejarah 4.0 gitu ya. Jadi ini kecanggihan ilmu pengetahuan ternyata juga tidak mampu menahan ini terjadinya ini. Jadi ini dari Allah, gitu kan dulu ya. Kalau ini dari Allah, maka apa yang kita nilai? Apakah Allah menyiksa kita atau Allah memberikan
anugerah kepada kita. Nah, ini juga menjadi persoalan, harus dipikirkan betul. Kalau saya selalu ingin mengatakan apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti mengandung kebaikan. Cuma kita tidak tahu. Jadi selalu mengandung hikmah. Nah, hikmah inilah yang saya kira maknanya juga sangat tinggi ya, kebijaksanaan bahasa kita. Tetapi kita tidak mampu. Logika kita tidak mampu, belum mampu mengetahui apa hikmah di balik semua ini. Nanti kita akan juga berhadapan dengan teologi ya, atau berhadapan dengan teks-teks Al-Quran yang macam-macam berbeda-beda gitu kan. Misalnya begini, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kul kullum min indillah. Ini juga perdebatan panjang sepanjang sejarah kaum muslimin juga ayat-ayat ini berbeda-beda. Itu ya. Jadi melahirkan banyak sekali pikiran yang berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi tapi seharusnya sih kita selalu meyakini apapun yang diturunkan oleh Allah itu akan tadi selalu mengandung hikmah dan kita menerima dengan apa ya, dengan cara arif bijaksana dengan hal-hal seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang harus bagaimana kita menyikapi ini semua gitu ya. Tapi ya, begitu menurut saya harus dipahami dulu bahwa ini adalah sesuatu yang memungkinkan kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Biasa selalu begitu kalau saya sih, apa yang itu ada yang salah dari kita, bukan Allah menghukum kita. Gitu ya. Jadi ada yang salah dari kita. Misalnya begini, seperti yang saya pernah diwawancarai juga di PBNU dulu, beberapa awal-awal terjadinya pandemi itu. Iya. Jadi ini saya kira kita telah melakukan kerusakan alam atas ulah kita sendiri. Kita rakus apa saja kita hajar untuk kepentingan kita. Misalnya hutan-hutan, binatang-binatang dan sebagainya nih. Ini logika aja nih, logika. Urutan logikanya begitu. Saya tidak ingin pasrah gitu saja, tetapi ada logikanya. Dan ketika ini dirusak, ini makhluk yang lain ini menjadi menderita. Seharusnya kata Allah menciptakan ini semua untuk keserasian kita, saling membantu, saling menolong, saling membahagiakan gitu. Tetapi ini kita melakukan sesuatu yang salah, membunuh teman-teman kita, makhluk Allah yang lain. Maka makhluk Allah yang lain sakit. Sakit itu lalu menimbulkan sakit, ada penyakit di situ. Keluar dari apakah manusia, apakah binatang, apakah pohon-pohonan ataukah itu. Nah, ini menyebar nih. Nah, itu loh. Jadi ini kan kalau melihat pada Al-Quran itu zahal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Begitu Allah mengatakan. Telah muncul kerusakan di langit dan di bumi ini karena tingkah laku kalian semuanya. Dan apapun yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan seperti yang kamu lakukan itu. Tuhan Maha Adil gitu. Itu logika menurut saya logika mengapa begitu. Jadi kita harus menerima ada masalah besar di antara kita. Oke, kalau pertanyaannya menerima ini, tetapi juga kita harus berusaha untuk ini gini. Saya tuh ngomong begini ya. Ini manusia. Jadi kepemimpin dunia ini adalah manusia. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengatur dunia ini. Mengelola dunia kan khalifah fil ardi itu. Oke. Nah, mengapa? Iya, kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada manusia. Apakah sesuatu istimewa artinya sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain manusia? Apakah selain istimewaan yang tidak dimiliki
oleh selain manusia. Ya, gitu. Tidak dimiliki oleh selain manusia, kecuali manusia, yaitu akal. Nah, di situ akal adalah ikhtiar, di situ kebebasan memilih. Itu yang paling istimewa. Oke, begitu begini. Catatan saya, ini kata tokoh besar juga. Memperoleh hak ikhtiar karena kita diberi akal itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah besar Tuhan. Ambillah. Itulah caramu bersyukur kepada Allah. Jadi kamu jangan fatalis. Itu fatalis Jabariyah. Ya, Jabariyah. Justru karena punya ikhtiar itulah. Iya, jangan Jabariyah. Itu. Ya, saya terus terang aja ngomong begini karena kecenderungan yang sampean sampaikan tadi, heboh dalam pertanyaan-pertanyaannya itu tadi mengarah ke fatalisme masalahnya. Karena itu saya jelas harus menjelaskan dulu posisi kita itu, posisi manusia itu. Nah itu ya, jadi begitulah saya kira sikap kita menghadapi ini. Ini adalah ujian dari Allah agar kita memiliki kesadaran diri kita apa yang sudah kita lakukan ini sebagai khalifatullah fil ardi. Itu aja dulu. Oke, baik Kiai. Saya menggarisbawahi setiap apa yang terjadi itu insya Allah akan ada hikmah di balik itu semua. Lalu ada juga narasi misalnya yang mengatakan, ada juga narasi yang mengatakan bahwa jangan takut sama corona, takutlah kepada Allah begitu. Nah, dalam posisi Khalifatul fil Ard ini kita semestinya bagaimana? Oke. Baik, saya tidak tahu nih omongan ini kata siapa ya, kata siapa. Itu biasa, namanya kalimatu haqqin gitu nantinya itu bisa. Tapi urida bihi apa? Kan kita tidak tahu. Tapi begini, saya bilang itu terjemahan takut itu terjemahan dari apa? Takut kepada Allah itu Allahnya di mana? Apanya yang dimaksud dengan takut kepada Allah itu? Itu gimana sih maknanya itu? Kayak Allahnya ada benda atau apa sosok kemudian kita takut. Apa begitu? Apa maknanya gitu loh. Ini jadi saya bilang ini sering sekali nih. Sekarang ini menurut saya di mana-mana asal ngomong gitu. Tapi tidak pernah memahami apakah kata itu sendiri. Definisinya apa? Apalagi kalau dihubungkan dengan Al-Quran misalnya atau hadis. Apa kata Al-Quran di situ? Apa kata hadis di situ mengenai takut itu? Apa? Ngerti tidak? Di sana ada khasyah, ada khauf, itu ada macam-macam. Jadi yang dimaksud apa? Dari betul ini kan karena itulah saya bilang ini terjemahan semuanya ini ngomong terjemahan. Jadi khasyatullah itu apa? Khauf. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu apa maknanya? Jadi jangan asal tanya aja deh. Anda maksudnya khauf gimana? Apa aku seperti para setan? Setan juga apa? Pada harimau? Gimana? Atau ular? Atau apa maksudnya nih? Jadi justru, jadi ini jangan terjebak menurut saya. Kata-kata ini kalau bagi orang awam, terus apalagi dihubungkan dengan dari takut corona apa Gusti Allah. Ya logika orang biasanya takut pada Allah, tapi maknanya apa? Kan gitu loh. Jadi kita corona itu apa? Corona sendiri itu apa gitu? Gitu sendiri juga. Ini orang-orang awam ini, orang-orang yang masya Allah, apa itu namanya dalam filsafat itu untuk apa ya ngomong menipu gitu, mengelabui orang gitu, semuanya itu. Jadi ya sudah begini maksud saya. Kalaupun saya harus menjelaskan tentang takut bahasa Arabnya adalah khasyah misalnya atau khaufun gitu ya. Ala inna auliya Allahi la khaufun
alaihim walahum yahzanun misalnya kan. Hmm. Ada lagi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, yang takut kepada Allah hanyalah ulama misalnya. Apa maknanya juga? Jadi kalau saya betul kita takut kepada Allah maknanya adalah kita hendaklah mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, gitu kan? Itu. Apa lalu larangan Allah itu yang bagaimana? Perintah Allah itu yang bagaimana? Begitu. Nanti kita akan bicara tentang berobat itu Allah memerintahkan tidak. Menghindari itu diperintahkan oleh Allah tidak atau tidak. Atau gimana? Kalau ketemu harimau kita bagaimana? Takut harimau tapi bisa Allah maksudnya gimana gitu? Ular itu gimana? Jadi masya Allah ini saya tadinya sih membaca pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan siapa ini? Kok masih diurusin aja kayak gitu loh? Kayak gini-gini. Sebetulnya saya tuh ya terus terang aja. Ini apa ya? Permainan-permainan yang menipu untuk menjebak dan sebagainya tuh. Sama dengan apakah takut kepada Quran, apakah apa akan lebih hebat mana Quran sama Pancasila kayak gitu-gitu tuh. Itu menjebak orang-orang awam sama sekali yang tidak mengerti apakah itu dua hal yang bertentangan apakah tidak, itu yang nggak bisa begitu itu ya. Jadi gini nih lanjutan dari jawaban saya tadi mengenai Allah memberi anugerah kepada kita yaitu akal itu untuk memilih mana yang baik dan mana tidak, atau ya nanti dengan risiko sendiri-sendiri ya. Kamu memilih yang baik akan kembali kepadamu sendiri, kau buruk akan kembali kepadamu sendiri. Itu jadi hendaklah itu bersyukurlah kepada Allah karena kita diberi ruang, diberi hak untuk memilih. Begitu. Bersyukur kepada Allah. Itulah caramu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Gunakan pilihan hak pemilih itu. Jangan putus asa dan jangan fatalis. Itu. Jadi terus gini. Ada pernyataan menurut saya Maulana Jalaluddin Rumi di dalam kitab Fihi Ma Fihinya itu, kalau tidak salah saya membatasi. Jika manusia tidak memiliki hak kebebasan untuk memilih, karena meyakini bahwa segala sesuatu perbuatan ditentukan oleh Allah, misalnya. Oke, mengapa kamu marah-marah saat ada orang melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai? Kenapa? Orang memilih yang lain kok disalahkan? Kenapa? Kan pilihan Allah. Tuh, kayak gitu-gitu loh. Jadi yang tidak sesuai dengan pikiranmu, kenapa disalahkan? Kalau itu dari Allah. Ternyata kamu juga memilih. Ternyata kamu juga memilih. Yang kamu anggap benar. Ya saya menganggap memilih juga yang saya anggap benar. Gitu. Jadi masing-masing kita punya hak untuk memilih. Nah, maksud saya tuh kita semua jangan terjebak gitu loh. Terjebak begitu aja ditanyain kan hal-hal itu apa gitu. Jadi logika nggak jalan itu. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya sih ya di belakang mungkin ada sesuatu. Ada yang kedua adalah mungkin juga karena ketidakmengertiannya, kesederhanaan berpikirnya atau tidak menggunakan pikirannya, seksualisme atau dan sebagainya. Jadi ya susah. Oke. Jadi begini. Menarik sekali ya, menurut satu sisi menarik dari sisi kajian-kajian teologis. Sebetulnya kajian-kajian teologis yang sejak dahulu kala juga terjadi perdebatan di kalangan para teolog yang menghasilkan tiga aliran lah menurut saya sih. Aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taruhlah kayak gitu. Gitu. Jadi
Kalau aliran ya tadi ayatnya tadi ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka sayyi'atin fa nafsi. Gitu kan. Katanya yang bagus dari Allah, yang jelek dari manusia. Apa iya? Tapi kata Allah, katakanlah semuanya dari Allah. Jadi yang jelek yang buruk dari Allah. Gimana? Bagaimana mengartikan itu semua ya? Ya iya, gitu loh. Mendapatkan jadi kalau menarik hal ini kalau dianalisis berdasarkan kajian-kajian teologis. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk heboh-heboh ya itu sih apaan gitu. Ya. Begitu. Ini ya. Iya, jadi apa tadi pertanyaannya tuh apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa namanya? Bagaimana respon Kiai terhadap ya orang-orang yang mengatakan udah nggak usah takut sama corona, takutnya sama Allah saja gitu. Ya iya tadi. Ya banyak. Saya tuh begini, banyak juga di sini orang yang ada ya. Ya sudah kalau kamu sakit nggak usah ke dokter. Gitu. Kalau kamu lapar nggak usah. Kalau kamu lapar nggak usah cari duit, cari makanan. Kenapa masih mencari saja? Kan Gusti Allah semua. Iya. Pasrah aja kepada Allah. Iya. Karena Allah yang memberi hidup, memberi makan, semuanya itu. Ya sudah di rumah saja, nggak usah. Kalau lapar ya diam saja, kalau sakit ya diam saja, pasrah saja. Jadi tidak ada ikhtiarnya ya Kiai ya? Ya nggak ada ikhtiarnya kayak gitu tuh. Jadi jangan terjebak lah, jangan terjebak. Iya. Kiai, gini, kita jangan terjebak dengan apa itu kan artinya banyak narasi seperti itu memang kadang sengaja ya Kiai ya dilontarkan. Nah, sekarang begini Kiai, kan juga ada kebijakan dari misalnya pemerintah terkait dengan PPKM dan yang lainnya. Kita juga harus menjaga keselamatan, tidak datang ke tidak sholat jamaah dulu di masjid misalnya Kiai. Nah ini lalu di tengah pandemi seperti ini kan bukan hanya bukan hanya pendapat ulama Indonesia, bahkan ulama Al-Azhar juga mengatakan demikian, kalau tidak salah saya Kiai. Jadi bagaimana menurut Kiai cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam di tengah pandemi ini Kiai? Ya, ini terutama kan, untuk kita yang awam lah kira-kira gitu. Iya, yang di mana saja ya. Bagaimana di mana saja. Sendirian atau bersama yang dilaksanakan aja. Itu kan. Tapi ini saya kira pertanyaan yang lebih fokus ya konon ini saya sendiri mau tanya siapa sih yang apa namanya itu mengapa masjid ditutup mal dibuka kayak gitu tuh omongannya siapa gitu tuh saya sendiri nggak ngerti nih siapa yang ngomong tapi artinya begini saya lagi-lagi katakan masjid itu apa sih masjid itu apa gitu loh tuh apakah bangunan secara literal kan tempat sujud toh betul ya. Tempat sujud ya. Begitu bukan masjid ada bangunannya saja itu karena itu ada saya kan sudah menulis di Facebook itu semua bumi Allah itu masjid itu loh wa ju'ilat liyal ardu masjidan itu keistimewaan umat Muhammad itu ada 5 salah satunya ya saya fokuskan itu aja adalah tanah semua di manapun itu adalah tempat sujud. Jadi kalian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah di mana saja. Di bangunan, nggak di bangunan, di kamar, di mana, di hutan, di mana saja ya. Maka apabila kamu waktunya sholat telah tiba ya sholatlah di situ. Jadi masa harus di bangunan situ saja? di Indonesia itu berbeda sekali ya, berbeda sekali. Ada musola, nah musola, ada masjid. Iya dalam bahasa Arab ya, karena sekarang sih serba Arab aja nih kalau nggak serba Arab itu kurang pas ya. Kurang suci, kurang sakral gitu loh. Kurang Islami. Kurang Islami katanya. Jadi apa yang membedakan musola dengan masjid? Itu di Saudi di Arab sendiri nggak ada musola itu. Yang kecil yang besar yang namanya masjid gitu. Jadi
Kalau ditanya kita mau ibadah di mana? Ya di mana saja. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau begitu, oke deh saya sih untuk mancing aja, bukan mancing ya, tapi harus kita mendudukkan persoalannya dulu. Jadi sebetulnya begitu. Tetapi okelah kita memahami bahwa masjid adalah tempat bangunan yang dikhususkan untuk sholat. Itu misalnya kan, misalnya begitu. Apakah kita sholat fardu itu harus di situ? Sholat fardu jamaah maksudnya harus di situ. Misalnya Jumatan, apakah harus di situ? Oh, itu yang wajib loh. Nah, kita lagi bicara tentang sholat Id. Sholat Id yang nggak wajib nggak apa, sunnah-sunnah saja. Nah, begini, saya sebetulnya memang betul ya. Saya tuh sudah lama memikirkan aja. Para ulama atau kita ini tidak pernah mau menjelaskan untuk apa sih kumpul-kumpul itu, gitu. Al-Quran, Nabi memang membagi pertemuan-pertemuan kita itu ada di rumah jamaah, gitu kan, keluarga. Kemudian kalau mingguan di masjid, itu di kumpulan bersama satu kampung, gitu, Korea, gitu ya, satu Korea. Tapi ada lagi tahunan 2 kali pertemuan itu, ada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu tuh untuk apa? Semuanya itu. Itulah mekanisme persaudaraan manusia. Kesalingan membagi kebahagiaan, kesalingan bertemu silaturahim dan sebagainya. Nah, gitu. Baiknya di situ. Tadi malam saya kepada santri itu ngomong begini, pengalaman saya dulu, coba lihatlah di Mekah itu, Masjidil Haram itu. Dulu pada abad-abad pertama itu nggak ada bangunannya. Nggak ada. Jadi datar saja, semuanya tanah saja. Hanya ada Ka'bah saja. Itu. Jadi sholatnya di situ. Sholatnya nggak ada bangunan. Gitu. Baru belakangan saya bilang entah tahun berapa ada dibangun oleh Malik dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Tapi juga sederhana sekali gitu. Untuk apa? Untuk istirahat di situ. Kalau saya saja kalau di Mekah, waktu di Mekah itu ya setelah tawaf, sholat di halaman itu, kemudian istirahat, ya duduk-duduk di payungnya itu di saka itu namanya, pilar-pilar itu, ya kan, ya itu. Jadi apa sih cara berpikir kita itu? Jadi sholat itu di mana saja, yang penting adalah bagaimana kita melakukan pertemuan-pertemuan. Wah gitu bisa. Jadi kalau sholat, kalau yang Anda perbincangan adalah tempat, gitu. Ya. Kelihatannya kan begitu pertanyaan itu. Betul. Masalah tempat, ya di mana saja, kapan saja. Nah, segini. Bahkan saya bilang kalau Anda membaca khazanah intelektual Islam mengenai kewajiban Jumatan, itu banyak sekali yang boleh tidak Jumatan. Boleh nggak apa-apa gitu loh. Misalnya Anda punya bau badan busuk, nggak enak. Ya nggak usah sholat Jumatan lagi. Mengganggu orang gitu. Ada lumpur, ada orang menagih utang di jalan-jalan misalnya kan. Ya nggak usah. Gitu. Apalagi ada bencana, apalagi ada harimau di situ jalan. Ya nggak usah. Ada anjing yang nggak usah gitu loh. Banyak sekali. Bahkan saya bilang kalau Anda baca di dalam khazanah intelektual Islam itu, kalau waktunya Jumat tiba-tiba di situ ada makanan yang enak, saya pengen sekali makan, ya makan aja dulu. Ya nanti cuma ketinggalan ya nggak apa-apa. Nanti kalau balik udah habis kayaknya. Iya. Kalau udah makan habis, mau ke masjid udah selesai, ya nggak apa-apa. Sholat di situ, itu aja. Masya Allah, gampang sekali. Allah itu memudahkan. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu itu kesulitan. Kesulitan. Kita sendiri yang menyulit-nyulitkan. Seakan-akan itu yang benar, itu yang diridhoi Merasa oleh paling benar. Allah. Iya. Iya, begitu. Jadi, ya gitu ya. Saya sudah menulis tentang fatwa-fatwa para ulama tentang hal ini ya. Coba aja dibaca di Facebook saya gitu kan. Siap. Jadi misalnya begini. Satu, bahwa sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Memang ada berpendapat banyak, ada yang wajib. Ahmad bin Hambal atau Mazhab Hambali itu, dan mungkin mengambil pendapat wajib gitu kan. Tapi ulama mayoritas tidak. Nah, itu adalah sunnah muakkadah saja. Sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan ya nggak apa-apa, dan tidak wajib. Dan boleh disanakan berjamaah gitu kan. Wa yajuzu adauha fil jamaah. Waman boleh, waman fatathu yusannu lahu ayyusalliha munfaridan. Itu. Jadi kalau tidak atau ketinggalan ya sudah laksanakan sendirian, nggak apa-apa di rumah. Terus itu Darul Ifta Masri, Darul Ifta di Mesir gitu ya, ulama besar. Ada lagi Asdarat Hayatul Kibaril Ulama bil Azhar. Jadi lembaga ulama-ulama besar di Al-Azhar itu mengeluarkan suatu fatwanya. Ri'asatil Imam Akbar Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar. Bayanan lil muslimin, menjelaskan kepada kaum muslimin haulal alam, di seluruh dunia. Jadi karena Azhar ini menjadi pusat kan, dulu menjadi pusat Islam lah. Jadi pandangan-pandangannya diikuti oleh banyak sekali di negara di dunia, Islam dunia. Dia mengatakan dalam kaitannya dengan isu virus corona, gitu ya, khusus tentang hal ini. Innahu yajuzu ada usolati Aidil Fitri, ya sama saja Idul Fitri atau Idul Adha ya, fil buyut, di rumah-rumah gitu. Bil kaifiyatil lati tusalli fiha fil masajid wassahat. Jadi dengan caranya tetap saja sama dengan yang dilakukan di masjid gitu kan. Wa dzalika liqiyamil udhri al-mani'i min iqamatiha fil masjid gitu. Karena ada uzur, karena ada halangan, karena ada bahaya yang akan membahayakan apabila itu diselenggarakan di masjid. Gitu. Sudah jelas sekali gitu ya. Jadi wa yajuzu aidan, nah boleh juga yusallihar rajulu jama'atan di ahli baitihi. Jadi boleh saja sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu diselenggarakan jamaah di rumah dengan keluarganya saja, gitu kan. Kama yajuzu ayu addiyaha al muslimun, boleh juga sendirian. Wadalika, ini penting, argumentasi ini sangat penting ya, nanti saya sebutkan. Wadalika intilaqan, hal itu didasarkan berpijak kepada anna a'zama maqasidi syari'atil Islam hifdzun nufus wa himayatuha wa wiqayatuha min kullil akhtar wal adrar, gitu kan. Tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga, melindungi jiwa, gitu, melindungi jiwa, menjaga jiwa. Dan bahkan ini belakangan saya diskusi dengan Kiai Aliafi, dengan banyak sekali orang di luar juga, di luar negeri, ketemu dengan Jasil Audah misalnya, di banyak tempat ya. Itu mengatakan akhirnya hifdzun nafas muqaddamun ala hifdziddin. Gitu. Menjaga agama juga. Menjaga hak hidup itu, menjaga jiwa itu lebih diutamakan daripada menjaga agama. Malahan kan gitu. Iya. Sementara ini kita nggak diatur menerus, diindoktrinasi agama, tapi nggak ngerti agama itu apa.
Ya. Gitu. Yang ada adalah fikih sebetulnya, tapi dianggap sebagai agama. Iya. Gitu. Syariat dianggap sebagai agama, bukan. Gitu itu. Agama itu tadi yang menjaga hidup. Saya tanya kepada Imam Kiai Ali Yafi itu dalam diskusi di rumahnya itu, mengapa Kiai? Saya memancing aja. Ya bukan memancing ya, menanya aja. Nah, kalau bertentangan antara hifdzuddin dengan hifdzu nafas, mana yang didahulukan Kiai? Ya lihat mengatakan, ya hifdzu nafas. Tuh, kenapa? Ya karena kalau tidak bisa hidup, kalau sakit bisa meninggalkan sholat. Itu. Kalau sakit, kalau tidak bisa apa-apa gitu kan. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, bisa mulang, ngaji dan sebagainya? Bagaimana? Iya. Jadi ya itulah makanya sehat dulu nomor satu. Sehat dulu nomor satu daripada nanti bisa agama itu gampang. Itu banyak sekali rukhsah itu kan Rasulullah nggak apa-apa kalau lagi pergi capek ya disingkat saja gitu itu ya digabung semuanya juga nggak apa-apa. Baik Kiai, ini wawancara dengan Kiai ini seperti ngaji sorogan jadinya nih Kiai. Jadi seperti ngaji sorogan ya. Silakan. Ya iya, harus jelas gitu. Jadi seperti ngaji sorogan di pondok ya. Ya, betul Kiai, betul. Ini memang yang kami butuhkan. Oke, selanjutnya Kiai begini. Apa namanya tadi ada hifdzun nafs dan yang lain-lain gitu. Terus kemudian nah ini yang penting ini Kiai, ini yang penting menurut saya. Lalu bagaimana sih sebenarnya ya ini terutama bagi saudara-saudara kita yang muslim begitu Kiai, bagaimana kemudian sebenarnya harusnya kita itu merespon ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan penularan COVID ini. Gimana sih sebenarnya kita ini harus merespon kayak apa dengan ya udahlah keluarkan aja itu, saya jalan aja dengan keyakinan saya. Atau bagaimana Kiai? Ya, sebetulnya begini ya. Posisi pemerintah itu adalah posisi kepunyaan. Jadi tasarruful ma'mutun bil maslahah. Itu kaidah dalam Islam. Kebijakan pemerintah itu dalam hal negara itu adalah keputusan yang maslahat bagi umatnya, bagi rakyatnya. Apa yang masalah bagi rakyat, itulah keputusannya. Satu, itu harus dipegang. Nomor satu. Jadi, tapi dalam konteks negara bangsa, ini sekarang bagus sekali dibandingkan dengan dahulu kala. Dahulu kala sistem khilafah itu sekehendak sendiri saja. Khalifah itu sekehendak sendiri saja. Raja itu sekehendak sendiri saja. Tapi sekarang sih pemerintah memutuskan segala sesuatu dalam sistem demokrasi ini demokratis. Demokratis itu artinya meminta pendapat dulu dari rakyatnya yang ahli. Dari orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam bidang-bidang yang ingin diputuskan masalahnya. Nah, saya sih yakin sekali pemerintah siapapun lah ya, presidennya, apapun itu selalu akan mendengar dulu dari mana-mana, bukan hanya dari Indonesia, tetapi para pakar-pakar dunia juga didatangkan semuanya itu. Sama dengan kebijakan pemerintah Saudi Arabia, bahkan berat sekali Saudi Arabia itu, hal yang wajib, fardu coba. Fardu, haji itu fardu, dilarang. Gitu. Karena itu tadi kemaslahatan hak untuk hidup manusia, menjaga itu lebih utama maslahatnya. Nomor satu, itu loh. Gampang sholat sih, nggak apa-apa. Sambil duduk, sambil tidur, nggak apa-apa. Allah juga membolehkan itu. Oke, jadi menurut saya sih kita harus mematuhi keputusan pemerintah. Karena itu adalah suara dari rakyat semua, bukan dari satu persatu orang. Kelompok-kelompok orang tertentu gitu. Jadi keputusan kan berdasarkan pemerintah juga melaksanakan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Anggota DPR itu kan wakil-wakil rakyat. Jadi dan mewakili semua rakyat di Indonesia.
Nah, karena itu pemerintah berdiskusi di situ dan memutuskan hal yang sama, disetujui. Jadi yang lain cuma membangkang itu, melawan itu, nggak boleh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi saya kira juga tidak melimpah dari agamanya mana, melawan agama. Ati Allahnya gimana? Orang ati Allahnya harusnya kamu itu ittaqullaha itu supaya khasyatillah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi itu semua itu basis-basis keputusannya didasarkan pada kemanusiaan yang semuanya itu juga sama dengan dipesankan oleh Al-Quran, hadis, Nabi, seluruh agama-agama itu menganjurkan begitu. Jadi itu. Nah, begini. Pada akhirnya saya harus menyampaikan sebuah kaidah para ulama. Hukmul qadhi, hukmul imam, ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Begitu. Jadi keputusan pemerintah itu, apakah pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif atau keputusan pengadilan qadhi itu di yudikatif misalnya, itu ilzam, mengikat wa yarfa'ul khilaf, dan meniadakan perbedaan. Maka mereka rakyat yang bertentangan dengan undang-undang hukum itu kenakan hukuman gitu loh. Yang Harus konsekuensinya ya. Ya iya betul, itu konsekuensi kita. Ini bahaya sekali di tuntutan-tuntutan hanya tidak memakai akal gitu. Keputusannya itu seenaknya sendiri, orang-orang itu membahayakan. Jadi cobalah ingat bahwa antara kita dengan yang lain itu saling gitu. Kalau jangan merasa dia selamat, tapi orang lain kena sakit misalnya, kena. Salah siapa? Kamu yang harus dihukum karena kamu telah memberikan orang menderita. Kan gitu. Seharusnya begitu. Ya jadi begitu ya. Jadi Oke. Pertanyaan terakhir Kiai. Ini kan apa namanya seperti tadi Kiai bilang kita harus menaati pemerintah karena tentu kebijakan yang sudah dikeluarkan itu bukan ya asal ujuk-ujuk keluar gitu Kiai, tetapi sudah melalui kajian dan yang lain. Nah ini berimbas juga pada ekonomi masyarakat, ekonomi keumatan Kiai. Nah terakhir saya ingin bertanya Kiai, apa namanya, lalu bagaimana agar ekonomi keumatan ini juga tidak terselamatkan lah kira-kira itu Kiai. Karena orang kalau lapar itu Kiai mudah sekali kadang dimasuki dengan hal-hal yang seperti kata Kiai tadi ya orang akal pendek jadinya gitu Kiai. Jadi ini umat ini harus tetap diramut ya, gimana cara menyelamatkannya Kiai? Ya betul sekali, betul sekali. Itu saya menyadari betul. Problem besar adalah kelaparan gitu. Ketika orang dalam keadaan lapar sudah kehilangan semua, akalnya hilang. Begitu ya, dia bisa melakukan kejahatan, sebagainya gitu, membunuh orang bisa karena kelaparan itu, gitu kan. Jadi bagi orang-orang yang tertentu ya, artinya kita tidak ya, ada orang-orang yang kayak gitu sampai harus. Sekarang banyak sekali kejadian. Saya juga tahu di media gitu, di TV. Aduh, sekarang kok banyak sekali orang merampok, begal, mencuri, membunuh, segala macam lah ya. Kemungkinannya ada karena salah satunya adalah faktor dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan sebagainya kan, gitu ya. Jadi memang harus menjadi perhatian utama kita semua. Saya kira pemerintah juga sudah lama memikirkan ini. Di negara-negara lain rakyatnya lockdown kebijaksanaan. Ketika lockdown maka rakyat tidak bisa bekerja kemana-mana di rumah saja. Tetapi pemerintah menyediakan makanan untuk makan saja, pengobatan dan makanan. Kita bisa nggak kayak gitu? Jangan enak kalau kita melihatnya enak saja, tetapi yang disuruh ini kan pemerintah susah juga mikirnya gimana. Itu
melihat kayak orang melihat sepak bola, nonton sepak bola, wah nyalain aja tukang. Iya. Kenapa nggak nendang ke situ? Kenapa nggak situ-situ? Enak aja. Tapi kalau melakukannya tidak mudah. Nah, saya kira saya memahami ada banyak kebijakan-kebijakan yang bertahap dari pemerintah ini dulu agak longgar. Tetapi hari-hari ini begitu virus terjadi perubahan cepat sekali perubahannya itu, sehingga mengambil kebijakan PSBB kan misalnya. Iya. Dan belakangan PSBB darurat lagi, satu langkah baru lagi. Iya. Nah mungkin suatu ketika ada lockdown betul. Lockdown betul. Jadi betul saya kira ini juga problem. Omongan tadi menurut saya ya, omongan masjid ditutup, apa namanya itu, mall dibuka gimana gitu. Seakan-akan mementingkan masjid di situ. Oh gitu. Apa namanya itu? Ya saya kira pemerintah juga bukan begitu, mengatur supaya bagaimana menjaga ini yang sangat sulit dibandingkan dengan kalau di masjid kan ada jalan keluar. Tadi sudah saya katakan ada jalan keluar, nggak apa-apa, nggak di situ dan boleh baik-baik saja gitu. Di mana saja. Ini bagaimana makan misalnya? Makan bagaimana ini? Disediakan ada jalan keluar enggak untuk makan ini? Tuh, jadi karena itu kebijaksanaan oke dia diatur saja pakai apa K5 itu 5 apa itu ya begitu ya pencegahan dengan 5 dan harus pakai masker, harus cuci tangan, harus menghindari kerumunan dan sebagainya. Itu iya, jadi itu betul bagus sekali. Itu cara yang paling bisa dengan menjaga semua bisa tetap hidup gitu. Tetapi juga yang tidak bisa ya diberi. Dan saya kira sekarang waktunya bagi kita, menurut saya ya, orang-orang yang kaya itu, yang triliunan itu loh, yang miliaran itu, para artis yang segala macam duit macam-macam kasihlah kepada rakyat semuanya itu. Masa kita yang nggak bisa yang nggak kaya aja bisa menyumbang kepada mereka. Tapi orang-orang yang penghasilannya YouTuber itu berapa coba YouTuber? Wah, ratusan juta kayaknya. Oh, miliar ya gitu dong. Jangan asal bicara aja lah. Gitu. Pemerintah juga memikirkan. Saya tuh salut sekali dengan Pak Jokowi terus terang aja. Karena sungguh-sungguh itu hari-harinya kerja, hari-harinya memikirkan. Saya boleh saja menyebutkan begitu kan. Ya karena saya merasakan kalau saya nggak bisa. Nggak bisa mengatur begitu itu hari-harinya. Insya Allah tantangannya luar biasa. Oke. Ya, ini terakhir sekaligus penutup, Kiai. Saya ingin nanya, karena kalau saya nanya terus ini kayak sebenarnya sampai malam karena pengen ngaji terus. Jadi ya pengen ngaji terus ini, pengen sorogan terus sebenarnya. Gini, Kiai. Lalu di tengah situasi yang seperti sekarang ini, tentu seperti Kiai awal bilang tadi dibutuhkan kearifan ya, dan kebijaksanaan. Lalu bagaimana pesan Kiai agar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Watoniyah ini tetap terjaga di tengah situasi dan kondisi yang serba sulit ini, Kiai. Tafadhol, Kiai. Ya itu ya, saya kira kita harus lebih mengutamakan hal yang prinsip, ya, yang dan kita harus menafikan hal-hal yang kecil-kecil gitu, cara-cara. Yang prinsip itu adalah ukhuwah Islamiyah, itu ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah itu. Ya jadi Al-Qur'annya kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bersatulah, peganglah semua prinsip keesaan Allah gitu. Bihamdillah itu keesaan Allah. Itu yang paling utama. Jangan kamu bercerai-berai. Bercerai itu bermusuhan, bukan berbeda. Jadi janganlah kamu bermusuhan. Tafarraqu itu. Dulu nikmat Allah, ingatlah nikmat Allah. Ketika dulu pada masa jahiliyah kalian itu
permusuh-musuhan, adaan. Kemudian Allah dengan melalui Rasulnya Nabi Muhammad menyatukan mereka. Maka menjadilah kalian itu orang-orang yang beriman. Bahasanya bagus sekali. Innamal mu'minuna ikhwatun fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Misalnya gitu. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa saja. Kalau saya sih orang-orang yang agama dengan nama berbeda-beda itu sama. Punya Allah yang satu, punya Tuhan yang satu. Jadi itulah menurut saya ukhuwah antara kita orang kaum muslimin, ukhuwah antar bangsa, ukhuwah antar manusia di seluruh dunia itu menjadi prinsip. Kalau tidak hancur semua, ini nggak bisa. Jadi gitulah, hindarkan hal-hal yang bersifat kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan kelompok, gitu kan. Tapi haruslah dengan melihat bahwa ia manusia, ia adalah makhluk Allah, gitu. Barang siapa yang merendahkan makhluk Allah, maka sama dengan berarti merendahkan Allah yang menciptakannya. La tahtaqir ahadan wala syai'an li'anna Allah la yahtaqiruhu hina khalaqahu. Jangan merendahkan siapapun dan apapun karena Allah tidak merendahkannya ketika menciptakannya. Tadi gitu semuanya itu. Siap. Oke, itu aja dulu. Baik, syukron kasir, terima kasih banyak sekali Kiai atas waktunya. Semoga mohon doanya juga Kiai, semoga kita semua sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama. Terima kasih Kiai.